Halo sahabat liputan.com, balik lagi di headline edisi 21 Juli 2022 bersama saya Rinaldo yang akan membahas tentang IMF pastikan ekonomi Indonesia tak masuk jurang krisis. Syarat utamanya, simak penjelasan. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan Indonesia tidak akan terjerat resesi sebagaimana dialami sejumlah negara lain. Dia menilai Indonesia berhasil mencatatkan kinerja ekonomi yang baik selama pandemi COVID-19. Saat mengunjungi Mall Sarinah bersama Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dia mengatakan Indonesia berhasil mencegah penurunan output ekonomi yang signifikan serta tidak sedalam di banyak tempat lainnya. Meski menghadapi efek perang Rusia di Ukraina, Georgieva mengatakan Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan inflasi 4%. Pada kesempatan itu, dia pun menyampaikan kekaguman atas pencapaian Indonesia tersebut. Georgieva juga mengatakan IMF tidak melihat adanya potensi resesi global terjadi pada 2022 hingga 2023, meski adanya ketidakpastian geopolitik akibat perang antara Rusia di Ukraina. Hal ini pun diamini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menjelaskan, situasi perekonomian di Indonesia relatif baik dengan potensi resesi lebih kecil, yaitu sekitar 3%. Meski demikian, pemerintah berharap IMF akan terus mendukung dan memberikan narasi positif terhadap perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global. Selain itu, Airlangga mengatakan pemerintah juga mengkhawatirkan kondisi inflasi yang naik di berbagai negara serta kenaikan tingkat suku bunga global yang akan mempengaruhi investasi yang sangat dibutuhkan Indonesia. Lantas, apa syaratnya agar Indonesia tidak masuk jurang krisis? Menanggapi pernyataan Kristalina Georgieva, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan IMF memandang ekonomi Indonesia masih tetap positif di tengah tekanan geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina. Jadi, Indonesia tidak sedang berada dalam jurang krisis seperti yang digembar-gemborkan. Kendati begitu, ucap Erick, hal tersebut tidak menurunkan kewaspadaan Indonesia meski secara internal ekonomi Indonesia dalam posisi kuat. Dia mengatakan secara eksternal yang namanya geopolitik dan global ekonomi bisa saja berdampak di dalam negeri. Selain itu, IMF menurutnya menilai Indonesia sudah menuju pada arah yang baik dengan memiliki fondasi ekonomi yang kuat dengan kemajuan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UKM. Erick mengatakan penguatan ekosistem tidak bisa ekosektoral, tetapi harus saling mendukung. Hal senada disampaikan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Dia mengklaim Indonesia saat ini masih aman dari ancaman krisis ekonomi. Namun ia menegaskan pemerintah harus berhati-hati dan merespons ekonomi global yang terdampak perang Rusia-Ukraina. Menurut dia, pemerintah kini tengah gencar mendongkrak pasar dalam negeri agar tidak tergantung terhadap barang dari luar, utamanya dalam memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada. Dengan begitu, ia pun percaya minat asing menanamkan investasi di Indonesia bakal terus bergulir. Ditambah pemerintah gencar menjaga ekonomi nasional agar tidak tergerus laju inflasi dan agar Indonesia tidak terjebak dalam situasi krisis. Belum lagi dengan rasio utang kita yang masih tetap dalam kondisi baik, sekalipun menurut Bahlil bertambah terus. Sementara itu, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan Indonesia bisa terhindar dari ancaman krisis ekonomi karena peran APBN yang adaptif. Di sisi lain, pandemi COVID-19 dan memanasnya situasi geopolitik menyebabkan gangguan terhadap ekonomi dunia. Gangguan itu diantaranya menghambat aliran perdagangan global, meningkatkan harga minyak, mengancam rantai pasokan makanan, memperbesar inflasi, dan menghambat pemulihan ekonomi dunia. Namun, di tengah kondisi resesi dunia, perekonomian Indonesia terus pulih dan mampu bertahan. Oleh karena itu, lanjut Justinus, Kementerian Keuangan memberikan apresiasi yang tinggi kepada badan dan lembaga dunia yang telah memprediksikan kondisi ekonomi Indonesia yang aman dari resesi, seperti IMF, World Bank, OECD, dan Fitch Rating. Pendapat yang tak kalah optimistis disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, yang mengatakan Indonesia termasuk negara dengan probabilitas krisis ekonomi yang relatif kecil
yaitu 3%. Selain itu, Wahyu menyebut kinerja APBN tahun 2022 juga menunjukkan performa yang baik, pendapatan optimal, APBN surplus, primary balance juga surplus, dan risiko utang yang terkendali. Jadi menurutnya, dari sisi makro relatif stabil dan dari sisi fiskal tetap sustainable. Tak hanya itu, Indonesia recovery atau pemulihan ekonominya dinilai Wahyu cukup kuat dibanding negara lain. Bahkan inflasi masih terkendali. Bisa disimpulkan, pendapat Kristalina Georgieva tidak salah karena dilihat dari berbagai sisi, ekonomi Indonesia cukup kuat menahan krisis. Sekian headline liputan 6.com hari ini dan saya Rinaldo undur diri. Sampai jumpa.